Bab ke-10, Kekuatan dan Energi Vital. Pernyataan-pernyataan umum. Bapa telah menyediakan bagi kita kekuatan tubuh yang akan diperlukan pada berbagai periode berbeda dari kehidupan kita. Jika kita dengan sembrono membuang-buang kekuatan ini dengan terus-menerus bergerak berlebihan, suatu saat nanti kita akan kalah. Kegunaan kita akan berkurang, kalau bukan kehidupan itu sendiri yang hancur. Bapa memberkahi manusia dengan kekuatan vital yang begitu besar sehingga ia bisa menahan bertumpuknya penyakit atas umat manusia akibat dari kebiasaan merusak dan telah berkelanjutan selama 6.000 tahun. Jika Adam pada penciptaannya tidak dianugerahkan 20 kali kekuatan vital dari manusia sekarang ini, umat manusia dengan kebiasaan hidup melanggar hukum alam tentulah sudah mati. Pohon kehidupan memiliki kekuatan untuk mengabadikan kehidupan dan selama mereka, Adam dan Hawa, memakannya, mereka tidak dapat mati. Kehidupan orang-orang zaman dulu kala diperpanjang oleh kuasa pemberi kekuatan dari pohon ini yang disalurkan kepada mereka dari Adam dan Hawa. Kondisi-kondisi yang mendatangkan kesehatan dan kekuatan. Alkitab adalah selembar daun dari pohon kehidupan. Dan dengan memakannya, dengan menerimanya ke dalam pikiran, kita akan bertumbuh kuat untuk melakukan kehendak Bapa. Olahraga. Mereka juga tidak mau menunggu proses lambat dari alam untuk membangun energi dari sistem tubuh yang sudah letih. Penggunaan yang baik akan menggerakkan otot-otot yang lemah, melancarkan aliran darah yang tersendat, dan seluruh sistem akan diperkuat untuk mengatasi kondisi-kondisi buruk. Jika latihan fisik digabungkan dengan latihan mental, darah akan dipercepat dalam peredarannya. Kerja jantung akan lebih sempurna, zat-zat yang merusak akan dibuang, dan kehidupan serta kekuatan baru dialami dalam tiap bagian tubuh. Jika penderita cacat ingin memperoleh kesehatan, mereka tidak boleh menghentikan gerak badan. Akan ada peningkatan vitalitas yang begitu perlu bagi kesehatan. Udara bersih, itu sangat banyak didapat dari udara yang akan menyegarkan mereka dan memberikan mereka energi dan vitalitas. Udara segar adalah berkat cuma-cuma dari surga. Dikerahkan untuk mengaktifkan semua sistem. Tidur. Alam akan memulihkan kekuatan dan tenaga mereka waktu dalam tidur, jika hukum-hukumnya tidak dilanggar. Mandi membantu usus, lambung, dan hati memberikan energi dan kehidupan baru lagi bagi masing-masing. Pengaruh pikiran. Kelompok terakhir tidak melatih pikiran. Otot-otot mereka digerakkan sementara otak mereka direnggut dari kekuatan intelektualnya. Sama seperti pikiran dari manusia berpikir, bekerja, sementara tubuh mereka direnggut kekuatan dan tenaganya oleh kelalaian mereka untuk melatih otot-otot. Mereka yang merasa puas mengabdikan kehidupan mereka dengan pekerjaan fisik dan membiarkan orang lain melakukan pekerjaan berpikir bagi mereka, sementara mereka begitu saja melakukan apa yang direncanakan oleh otak lain, akan memiliki otot yang kuat namun intelek yang lemah. Kelompok ini mudah terkena serangan penyakit karena sistemnya dihidupkan oleh kekuatan listrik otak untuk menahan penyakit. Tambahkan kekuatan kemauan yang akan menahan dingin dan akan memberikan energi kepada sistem saraf. Kondisi-kondisi yang tak diinginkan bagi kekuatan dan ketahanan. Kebiasaan-kebiasaan tidak teratur. Tubuh yang tidak digunakan akan memperpendek waktu kegunaan yang ditetapkan Bapa. Dengan membiarkan diri kita sendiri membentuk kebiasaan-kebiasaan salah, dengan bangun sampai larut malam, dengan memuaskan selera untuk mengorbankan kesehatan, kita menaruh fondasi untuk kelemahan. Dengan mengabaikan olahraga, dengan memperkerjakan pikiran dan tubuh secara berlebihan, kita merusak keseimbangan sistem saraf. Mereka yang dengan demikian memperpendek hidup mereka dengan mengabaikan hukum-hukum alam, bersalah sebagai seorang perampok di hadapan Bapa. Kerja berlebihan. Mereka yang banyak mengerahkan tenaga untuk mencapai begitu banyak pekerjaan dalam suatu waktu tertentu,
dan terus bekerja ketika pertimbangan mereka memberitahu bahwa mereka harus berhenti, tidak pernah memperoleh keuntungan. Mereka hidup dengan modal pinjaman. Mereka mengerahkan kekuatan vital yang akan mereka perlukan di masa mendatang. Dan ketika energi mereka yang diperlukan digunakan dengan sembrono, mereka gagal memenuhinya. Jika semua jam dalam sehari itu digunakan dengan baik, pekerjaan yang diperpanjang sampai malam terlalu berlebihan, dan sistem tubuh yang keletihan akan menderita dari beban yang dipikulnya. Saya telah diperlihatkan bahwa mereka yang melakukan ini seringkali kehilangan lebih banyak daripada yang mereka dapatkan. Karena tenaga mereka kelelahan dan mereka bekerja dengan kegelisahan. Mereka mungkin tidak menyadari adanya cedera langsung, tetapi mereka sudah pasti merusak tubuhnya. Udara kotor. Efek yang dihasilkan dengan hidup dalam ruangan tertutup berventilasi buruk adalah sistem tubuh menjadi lemah, sirkulasi tertekan, darah bergerak tersendat-sendat melalui sistem karena tidak dimurnikan dan tidak digerakkan oleh udara surgawi yang murni dan menyegarkan. Pikiran menjadi tertekan dan suram, sementara seluruh sistem dilemahkan. Pikiran yang terganggu, keraguan, kebingungan, dan kesedihan berlebihan seringkali melemahkan kekuatan vital dan menyebabkan penyakit-penyakit saraf yang bersifat paling melemahkan dan menyusahkan. Kesalahan dalam diet, kebiasaan-kebiasaan tak menyehatkan dari makan, melukai ribuan dan puluhan ribu orang. Makanan harus dimasak dengan seksama, disiapkan dengan rapi, dan membangkitkan selera. Makanan dingin. Saya tidak setuju dengan makan terlalu banyak makanan dingin, untuk alasan bahwa diperlukan daya dari sistem untuk menghangatkan makanan itu sampai suhunya sama dengan lambung sebelum pekerjaan pencernaan bisa dilaksanakan. Mereka yang makan dengan tidak benar, dan ini menarik energi saraf ke lambungnya, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk dikerahkan ke tempat lain. Anak-anak diperbolehkan untuk menurutkan seleranya dengan bebas, makan kapan saja. Organ-organ pencernaan seperti mesin giling yang terus-menerus bekerja menjadi lemah. Kekuatan vital dikerahkan dari orang untuk membantu lambung dalam pekerjaannya yang berlebihan. Dan dengan demikian, kekuatan mental dilemahkan. Rangsangan yang tak alamiah dan penggunaan kekuatan vital membuat anak-anak gelisah, tak sabar dengan pengekangan, sesuka hatinya, dan mudah marah. Siswa, mereka memusatkan pikiran kepada buku-buku dan makan sebanyak pria yang bekerja. Dengan kebiasaan seperti itu, beberapa di antaranya menjadi gemuk karena sistemnya tersumbat. Yang lain menjadi kurus, lemah, dan lemas karena kekuatan vital mereka diletihkan dalam membuang makanan yang berlebihan. Beginilah Anda memperlakukan lambung Anda. Lambung Anda benar-benar kelelahan, namun gantinya membiarkannya istirahat. Anda malah memberinya lebih banyak makanan dan kemudian menuntut kekuatan dari bagian lain sistem tubuh ke lambung untuk membantu pekerjaan mencerna. Lambung yang bekerja berlebihan. Lambung malang yang kelelahan itu mungkin mengeluh lelah dengan sia-sia. Lebih banyak makanan dijejalkan ke dalamnya yang menggerakkan organ-organ pencernaan sekali lagi untuk melakukan kerja yang sama melalui jam tidur. Di pagi hari terdapat kelesuan dan hilang selera. Kurangnya energi dirasakan oleh seluruh sistem. Dan apakah pengaruhnya makan berlebihan bagi lambung? Lambung menjadi dilemahkan, organ-organ pencernaan dilemahkan, dan penyakit dengan semua rentetan keburukannya timbul sebagai akibatnya. Jika seseorang berpenyakit sebelumnya, maka mereka menambahkan kesulitan atas diri mereka dan mengurangi vitalitas mereka tiap hari. Mereka mengerahkan kekuatan vital mereka untuk melakukan hal yang tak perlu untuk mengurus makanan yang mereka masukkan ke dalam lambung mereka. Mereka yang kegirangan, gelisah, atau sedang terburu-buru, sebaiknya tidak makan sampai mereka beristirahat atau pulih.
karena kekuatan vital sudah dikerahkan begitu besar, sehingga tidak dapat menyediakan getah lambung yang diperlukan. Pakaian yang tidak tepat. Ia tidak seharusnya mengerahkan vitalitas yang tak perlu ke permukaan untuk menutupi kebutuhan pakaian yang memadai. Mengasuh anak-anak. Kemana saja Anda mungkin berpaling, Anda akan melihat para wanita pucat, sakit-sakitan, kusam, patah hati, tak bersemangat, kecewa. Mereka biasanya bekerja berlebihan, dan energi vital mereka kelelahan dengan mengasuh anak-anak. Sifat buruk. Anak-anak telah dirampok dari vitalitas yang seharusnya mereka warisi dari orang tua mereka. Harus sangat hati-hati. Kegemaran rahasia adalah dalam banyak contoh satu-satunya penyebab nyata sejumlah keluhan anak muda. Sifat buruk ini membuang-buang kekuatan vital dan melemahkan sistem. Obat-obatan. Orang-orang sakit yang mengkonsumsi racun-racun obat ini memang kelihatan sembuh. Bagi beberapa orang memanfaatkan kekuatan alam untuk mengeluarkan racun dari sistem tubuh si orang sakit itu dengan mengambil waktu untuk beristirahat sembuh. Lingkungan tidak ramah. Beberapa orang mempertahankan sikap dingin, martabat yang keras, yang menolak mereka yang berada di dalam pengaruhnya. Roh ini menular. Ini menahan arus alamiah dari simpati, keramah tamahan, dan kasih manusia. Dan di bawah pengaruhnya, orang-orang menjadi terdesak dan sifat-sifat pemurah dan sosial mereka dihancurkan karena perilaku itu. Bukan hanya mempengaruhi kesehatan rohani, tetapi kesehatan fisik menderita oleh kemuraman tak wajar ini. Beban dosa dengan kegelisahan dan keinginan yang tak terpuaskan terletak di paling dasar dari penyakit yang diderita para pendosa.